kembali bersama saya Eka Merdeka Sari kali dalam talk show eksklusif yang mana dipersembahkan oleh TV Peduli tentu saja Bidang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. Hari ini kita akan mengulas bagaimana proses persiapan wisuda Luring Dengdari Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare. Dan telah hadir di studio bersama saya saudara sore hari ini ada Bapak Rektor IAIN Parepare, Bapak Dr. Ahmad S. Rustan MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah, ini persiapan tadi baru selesai geladi Pak ya? Iya. Sudah berapa persen kira-kira untuk besok ini? Ya, namanya geladi bersih itu berarti sekitar 90% itu persiapannya sudah kita tuntaskan. Iya, insya Allah tidak akan ada masalah dalam teknis pelaksanaan wisuda kita besok insya Allah. Insya Allah, itu harapan kita bersama Pak ya. Baik, selain itu ini pertanyaan mungkin pemirsa karena ini adalah situasi yang lain daripada biasanya di situasi ini. Apa perbedaan yang signifikan dari wisuda sekarang dan wisuda yang dilaksanakan sebelumnya? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Wisuda kita pada kali ini memang kita beri nama wisuda lulusan masa pandemi COVID-19. Berarti wisudawan corona. Agak lucu kedengarannya, Yeah. tetapi suka atau tidak suka itu harus dilakukan karena menunda kegiatan wisuda itu artinya kita menumpuk ya. Kita menumpuk lulusan-lulusan di IAIN Parepare ini. Jadi kalau wisuda yang ada selama ini memang atau mungkin sama dengan perguruan tinggi lainnya, ya kita melaksanakan wisuda secara normal, di mana kami punya gedung pertemuan auditorium untuk pelaksanaan wisuda ini memuat 2.500 orang di dalamnya. Namun kali ini dengan wisuda masa pandemi ini kami hanya memanfaatkan 10% dari kapasitas ruangan. Jadi dari 2.500 ini hanya 250. Jadi kelihatan tadi waktu kami melakukan geladi bersih itu kelihatan begitu sepi ya, auditorium yang begitu besar yang hanya diisi 10% itu. Iya, nampak sekali. Iya, ya. yang saya bilang kalau saya sendiri biasa antusias dan rasa sukacita yang begitu ya. Dan wisuda kali ini kita harus tetap mematuhi ya aturan dari protokol COVID-19 dan kesehatan ya. Kita harus memperhatikan dan itulah yang menjadi persyaratan yang harus menjadi basis kami di dalam berpijak dalam melaksanakan kegiatan wisuda tahun 2020 ini. Baik, ini Pak tadi dari 2.500 calon wisudawan yang diakomodir 250 ini berapa tahapan Pak? Jadi kapasitas ruangan kami itu 2.500, sedangkan kalau wisudawan kami ini 960 orang. Okay, 960 ini ditumpuk dari beberapa kali yudisium yang seharusnya kami sudah pernah melakukan wisuda, tetapi ketika itu masih gencarnya COVID-19 ini sehingga kami menunda ya, kami menyatukan antara tahap pertama dengan tahap kedua. Jadi dengan 900 mahasiswa yang akan wisuda ini itu ada yang kita lakukan secara virtual atau kita lakukan secara daring, ada juga kita lakukan secara offline atau luring di dalam gedung. Tetapi itu tadi persyaratan untuk wisuda di dalam gedung harus tetap memperhatikan protokol COVID-19. Jadi yang 250 berarti proses wisuda hanya satu kali seremonial ya? Ini berapa hari? Proses wisuda ini kami lakukan selama 2 hari. Ya, selama 2 hari dengan setiap harinya itu ada 2 sesi. Jadi ada 2 sesi. Sebelumnya ini kami sebenarnya sudah berencana untuk melakukan 3 minggu yang lalu. Ya, 3 minggu yang lalu. Tetapi kami akhirnya menunda lagi dengan beberapa pertimbangan, utamanya kesiapan panitia pelaksana yang saya anggap mungkin masih perlu diperbaiki. Ya, supaya kita benar-benar bisa mengikuti protokol COVID-19 ini dalam mencegah virus berjangkitnya virus corona ini.
Nah, yang konsep awal kami untuk 3 minggu yang lalu itu ada yang namanya masa jeda antara sesi pertama dengan sesi kedua. Masa jedanya itu sekitar 1 jam dalam rangka untuk mempersiapkan sesi berikut. Jadi setelah sesi pertama masuk itu selesai kegiatan wisudanya, itu mereka sudah harus meninggalkan kampus. Ini mereka akan dalam tanda kutip akan diusir dari kampus untuk segera meninggalkan kampus dan tidak boleh berkumpul di kampus. Nah, itu pun keluarga wisudawan juga kami tidak undang. Jadi orang tua wisudawan tidak hadir dalam acara wisuda ini. Mereka hanya mengikuti secara virtual. Jadi yang hadir ini 250 murni mahasiswa, tidak ada orang tua, ya, tidak ada orang tua wisudawan. Nah, tadinya itu masa jeda itu 1 jam untuk mempersiapkan sesi berikut. Sekarang tidak. Jadi kegiatan kita mulai jam 8 sampai dengan jam 10 paling lama selesai satu sesi. 2 jam itu paling lama. Setelah itu istirahat. Nanti jam 13 ya baru kita masuk lagi sesi berikutnya. Jadi ada waktu berapa jam untuk benar-benar mengclearkan kampus. Kemudian tim COVID kampus kami juga itu bisa melakukan penyemprotan disinfektan, ya, artinya bisa kembali mensterilkan ruangan yang akan dipakai, sehingga masih ada beberapa jam ya digunakan untuk penyiapan itu. Nah, itu penyebabnya sehingga kita menunda dan baru kita insya Allah akan melaksanakan besok hari. Oke, ini menarik Pak Rektor. Apa tadi proses wisuda itu ada sesuatu ritual ketika kita wisuda, berjabat tangan bersama pimpinan institusi, kemudian dipindahkanlah tali yang begitu sakral ini, kemudian penyerahan, biasanya ada penyerahan secara simbolis ijazah seperti itu. Bagaimana sistemnya untuk di IAIN besok, Pak? Ya, jadi memang kita seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi basis untuk melakukan kegiatan ini, ya, pedomannya itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh gugus COVID-19 ini. Jadi tidak ada di dalam wisuda proses besok itu tidak ada jabatan tangan. Sama sekali. Ya, tidak ada jabatan tangan sama sekali. Kemudian peserta pun sebelum masuk ke auditorium mereka sudah harus cuci tangan. Dan di luar akan disemprot dulu, ya, akan semprot kemudian masuk dengan cuci tangan. Kemudian diatur jarak 100 ya, sekitar 1,5 meter antara satu wisudawan dengan wisudawan lain untuk masuk ke ruangan itu. Dan kami punya auditorium itu kan berlantai 2. Jadi untuk lantai balkon itu sama sekali tidak digunakan, kosong dia, ya, kosong, ruang tidak ada, ya. Nah, kemudian wisudawan harus menggunakan face shield, ya, dia harus menggunakan masker. Kemudian sebelum masuk harus diperiksa temperatur suhu. Jadi saya sudah menginstruksikan, ya, kami juga punya tim COVID juga di kampus kami. Mereka siapapun tidak terkecuali rektor, ya, rektor pun ketika diukur suhu badannya dan ini memang melebihi dari kapasitas normal, maka tidak dibenarkan untuk masuk ke dalam Bapak harus sehat besok, Pak. Ya, kami justru sudah mempersiapkan seandainya besok rektornya yang memang yang tidak bisa masuk akibat over suhu itu, temperatur itu, maka wakil rektor 1 yang akan menggantikan. Ya, jadi kita sudah atur sedemikian rupa mengantisipasi kejadian itu semua. Jadi temperatur inilah yang menjadi inti untuk masuk ke gedung itu. Semua diatur jarak-jaraknya juga begitu. Oke. Baik, ini sesuatu hal yang begitu sensasi yang begitu luar biasa tentunya, Pak. Jadi setiap kampus bukan hanya dia, tapi hampir di seluruh dunia juga mengalami imbas daripada situasi ini. Tapi bagaimana tanggapan para mahasiswa mengingat orang tua tidak boleh datang? Foto booth, Pak, ada nggak? Foto-foto. Jadi memang kita sudah, saya selaku rektor sudah menginstruksikan kepada panitia, seluruh panitia termasuk keamanan, bahwa setelah kegiatan selesai itu wilayah kampus itu sudah harus disterilkan. Mereka dalam tanda kutip saya katakan tadi diusir, ya, diusir.
Adapun kalau ada orang tuanya yang ikut di dalam mengantar keluarganya untuk wisuda, maka mereka tidak dibenarkan untuk turun dari kendaraan. Dan ini akan diawasi oleh keamanan kami. Mereka tidak boleh turun dari kendaraan. Begitu pula sopir-sopir yang drive mobil itu, mereka tidak boleh turun dari mobilnya. Ya, jadi luar biasa ketat yang kami lakukan. Kami patuhlah kepada COVID kita di Kota Parepare ini. Bagaimana kita tetap melakukan wisuda, karena itu tadi kalau kita membiarkan begini, ini tumpukan mahasiswa dan juga ada saja gesekan-gesekan pada wisudawan kami. Ya, dan ini jumlahnya tidak sedikit mereka. Bayangkan kalau 960 ya. Ini kemarin saja waktu rencana kita lakukan virtual, tidak ada yang semua melakukan berpendapat, melakukan masukan dan kritikan, akhirnya memicu kami untuk berpikir bagaimana kami melakukan wisuda seperti di dalam gedung itu, tetapi tetap mengikuti protokol COVID-19, tidak menjadi klaster baru. Nanti itu yang terpenting, tidak menjadi klaster baru. Iya. Ini penting, menarik sekali dan hangat sekali pembicaraan kita sedang bersama Pak Rektor ya. Dan jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. Kalau ada pertanyaan silakan bergabung di fanpage Facebook TV Peduli. Usai jeda, saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanikam, Saya Sugiarto, saya Trianti Sulaiman, saya Uswatun Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya. Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and Online. your number one hit music station. 96.9 Radio Peduli FM. Salah satu komunikator yang saya idolakan juga sebenarnya. Baik, nah ini Bapak, salah satu yang menjadi acuan
sekarang banyak kampus dan institusi yang kemudian canggung melaksanakan wisudanya. Tetapi saya berharap besar, harapan saya proses wisuda dari IAIN ini menjadi pilot project. Tanggapan Pak Rektor seperti apa? Iya, kami juga memang berharap begitu. Sehingga konsep ini benar-benar kami lama sekali kita rancang, ya, kita matangkan. Bahkan kalau dalam bahasa saya, kita mempreskripsikan, bukan deskripsikan, tapi kita mempreskripsikan gimana agar kegiatan itu benar-benar seperti ada di dalam alam nyata waktu kita membuat perencanaan ini. Jadi mulai dari depan gedung itu keamanan sudah diatur, bagaimana mereka mengatur peserta wisudawan ini masuk ke dalam, ya. Jadi itu sampai sedetail itu kita atur, ya, kita atur. Di dalam juga tempat duduk mereka itu untuk yang mengantarai antara satu wisudawan dengan wisudawan lain itu ada 3 kursi kosong. Jadi hampir 2 meter jaraknya antara satu wisudawan dengan wisudawan lain. Tadi sempat saya lupa soal adanya foto-foto, biasa ada stand-stand foto booth itu dipasang oleh beberapa pengusaha kadang seperti itu, pengusaha dalam bidang fotografer. Ini tren loh Pak di zaman wisuda kan? Iya, itu kita tiadakan. Jadi memang sudah ada beberapa permohonan yang masuk, ya, sudah ada beberapa permohonan yang masuk dari pengusaha itu kami tolak semua karena itu saya bilang itu tidak ada kegiatan itu. Itu juga dealnya kita dengan para alumni kita, ya, bahwa kita akan memikirkan bagaimana bisa kita wisuda dengan mengcombine antara daring dan luring ini. Tetapi Anda juga harus paham bahwa ada beberapa kegiatan yang harus kita cut, yang mungkin menjadi tradisi yang dilakukan oleh para wisudawan. Itu harus kita cut, itu harus kita hilangkan, seperti jabatan tangan. Tidak ada jabatan tangan, kemudian tidak ada foto di luar dan tidak ada orang tua yang kita hadirkan. Sehingga kegiatan ini begitu juga kami juga tidak menghadirkan juga pejabat dari eksternal dari kampus kami. Jadi tidak ada yang kami hadirkan. Kami juga meminta maaf dengan para pejabat di Kota Parepare ini karena kami tidak dapat mengundang mereka, ya, menemukan mereka untuk hadir ke kampus kami dalam kegiatan wisuda ini karena kami juga menjaga mereka juga. Sesungguhnya jadi bukan tidak menyenangi mereka, tetapi kami menjaga mereka, ya, kami menjaga utamanya menjaga kesehatan mereka. Jadi termasuk syukuran di fakultas-fakultas tidak ada. Tidak ada, ya, syukuran di fakultas itu tidak ada. Jadi mereka setelah bubar dari gedung itu sudah harus pulang dan sudah harus kosong dalam waktu 1 jam. Tidak ada kumpul-kumpul untuk foto-foto atau apa. Jadi setiap mereka berkumpul berkerumun di beberapa titik itu akan diusir oleh keamanan, akan dibubarkan oleh tim keamanan kami. Iya. Oke, baik. Ini sebenarnya masih ada pertanyaan yang akan saya layangkan untuk Bapak Rektor, tapi kita jeda dulu, saudara, tetaplah bersama kami di TV Peduli Special Talk Show untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harmanika, Suradi Sugiarto, saya Adrianti Sulaiman, saya Sultan Hasanah, hadir di layar televisi Anda dengan suguhan informasi yang telah dirangkum tim redaksi kami. Kita mulai news update selengkapnya.
Pendengar, mari kenalan lebih dekat dengan kami. Klik tombol like di Facebook fanpage Radio Peduli 96,9 FM dan live streaming di rpp.pareparekota.go.id atau dengarkan kita juga melalui aplikasi RDio. Download aplikasinya di Play Store secara gratis. On your radio, on your mobile, and online. Your number one hit music station. 96.9. Radio Peduli FM. Selamat pagi dokter. Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersama saya Dokter Bentang dari SPG. Baik, saudara, Anda masih bersama kami di channel 8 TV Peduli, masih mengulas seputar persiapan wisuda IAIN Parepare yang rencananya akan dilaksanakan besok 11 Agustus 2020 yang dilaksanakan secara daring dan juga luring. Tapi terlepas daripada persiapan wisuda, Pak Rektor mohon izin untuk pemirsa di rumah, bagaimana kemudian IAIN Parepare ini membawa misi sebagai wadah pendidikan, pelatihan dan pendidikan di masa COVID-19 dan juga di masa mendatang. Silakan. Ya, makasih. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ika ini, perlu juga saya jelaskan kembali bahwa sudah banyak sekali perguruan-perguruan tinggi yang saat ini ya alumninya itu menuntut untuk diwisuda. Dan dilema menjadi dilema antara COVID dengan pelaksanaan wisuda itu sendiri. Menjadi dilema. Mudah-mudahan konsep ini menjadi konsep yang baik dan seperti kata Mbak Ika tadi, ini menjadi pilot project, jadi bermuara dari Kota Parepare sebagai kota pendidikan. Jadi memang di dalam pada semester genap kami ini memang sudah masuk dalam masa pandemi ini, sehingga proses perkuliahan drastis berubah, Mbak. Jadi drastis berubah dari biasanya luring kepada daring, dan ini membuat, saya yakin hampir semua perguruan tinggi dalam tanda kutip membuat stres para dosennya. Dan mahasiswanya. Iya, karena di samping mungkin ada dosen juga belum siap sebenarnya untuk mengajar secara daring, mahasiswa juga belum menguasai konsep itu. Saya mengistilahkan kita harus melakukan satu pekerjaan dalam satu ruangan, di mana ruangan itu belum ada fasilitas, tetapi kita wajib melakukan. Tapi alhamdulillah IAIN Parepare ini sejak 10 tahun yang lalu kita sudah punya sebuah aplikasi, yaitu e-learning, sehingga beberapa orang dosen memang sudah menggunakan proses perkuliahan dengan menggunakan e-learning selama ini berbasis IT. Kami 10 tahun konsep itu sudah ada di IAIN Parepare, dan alhamdulillah sekarang dengan ada, saya mengatakan kepada teman-teman, saya juga sedikit juga akhirnya bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena ada hikmah yang membuat tadinya yang tidak mau belajar dipaksa. Bagaimana belajar dalam tanda kutip dipaksa atau terpaksa harus menggunakan IT itu. Dan kembali saya menekankan di kampus kami bahwa ini jangan memundurkan kita. Apa yang terjadi dalam masa pandemi ini, justru kita harus lebih perketat, kita harus kawal dengan baik untuk pembelajaran pada semester berikutnya. Jangan keluar dari masa pandemi ini lantas pembelajaran lewat IT ini kita hentikan, kita kembali ke luring. Saya katakan tidak, dan kita justru akan lebih memperbanyak pembelajaran dengan menggunakan daring ini. Sehingga
insya Allah pada tahun ini atau paling lambat pada awal tahun anggaran yang akan datang, itu kami akan membuat sebuah kelas percontohan untuk masa-masa berikutnya, di mana kelas ini dilengkapi dengan peralatan IT, Mbak. Jadi dia punya layar saja itu sekitar 85 inch layar monitor. Udah kayak bioskop gitu, Pak. Kemudian dilengkapi dengan ada peralatan yang senantiasa bergerak, di mana dosen mengajar di situ, itu alat mengikuti dosennya. Dosennya berputar dalam kelas, alat itu juga mengikut, sehingga inilah akan menjadi pembelajaran virtual itu nantinya. Sehingga mahasiswa mengikuti pembelajaran virtual ini seakan-akan mereka ada di dalam kelas itu. Ya, nah ini sedang kami persiapkan untuk membeli peralatan seperti itu. Tetapi karena kemampuan anggaran kami, ini baru kami bisa melakukan satu ruangan. Jadi terpaksa nanti dosen-dosen antri untuk menggunakan ruangan itu. Tetapi insya Allah ke depan kita akan melengkapi beberapa kelas lagi. Ya, target kita pada 2021 itu bisa mencapai 10 kelas, ya, 10 kelas untuk persiapan sebagai pusat pembelajaran secara daring itu atau secara virtual. Tapi intinya itu tadi, anak-anak mahasiswa tidak akan merasa berada di mengikuti pembelajaran jarak jauh. Mereka merasa bahwa mereka ada di dalam kelas. Nah, itulah sehingga saya katakan tadi, konsep yang sudah kita jalankan dalam masa pandemi ini harus lebih ditingkatkan. Bukan berarti kita begitu masuk dalam situasi yang normal, lantas kita kembali ke luring. Saya katakan tidak. Kita akan tetap meningkatkan dan mengembangkan pembelajaran daring ini. Justru setelah situasi kegawat daruratan, IAIN melompat lebih tinggi jadinya. Iya, karena kami sudah menyiapkan memang Mbak, 10 tahun yang lalu itu sudah konsep. Jadi sebenarnya konsep IT berbasis IT di IAIN bukan hal yang ajaib sebenarnya. Bukan. Bahkan teman-teman yang sudah memanfaatkan IT yang ada itu dengan e-learning itu tidak stres, mereka tidak kaget mereka. Ya, malah mereka menjadi tutor sebaya bagi dosen-dosen yang lain untuk membagi ilmunya kepada dosen-dosen yang lain. Dan 2020 ini kami juga menyewa sebuah aplikasi baru, dan itu tidak kecil Mbak, ya, tidak kecil sewanya. Kami mengganti sistem IT kami yang dari 2019 ke bawah itu, 2020 kami mengganti dengan modul-modul yang baru, dengan menyewa aplikasi dari penyedia aplikasi untuk pembelajaran ini. Pembelajaran luar biasa, semakin hangat pembicaraannya, tapi kita harus pamit dulu. Kita sudah berada di menit-menit kebersamaan dalam talk show eksklusif kali ini. Terakhir Pak, saya pribadi mengaturkan banyak terima kasih daripada IAIN menghasilkan wisudawan yang meskipun dalam situasi kegawat daruratan, IAIN menjadi bukan lagi follower tapi pionir dan ikut mensukseskan daripada program tim COVID untuk situasi pandemi saat ini. Tanggapan Bapak terakhir. Insya Allah kami akan mengharumkan kota Parepare ini. Kami akan membesarkan kota Parepare ini sebagai kota pendidikan. Bahwa dalam masa COVID seperti ini, COVID-19 ini, IAIN Parepare sebagai lembaga pendidikan terus melakukan pengembangan dan ingin menjadi pilot project bagi pengembangan atau kegiatan-kegiatan pendidikan, seperti dalam hal ini adalah kegiatan wisuda ini. Kami akan mengharumkan nama baik kota Parepare melalui kegiatan ini, dan mohon doanya kepada masyarakat kota Parepare. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini adalah hal yang baik dan mengharumkan nama kota Parepare. Selaras dengan moto IAIN, Malek Diwarika Dana, Makia Kampena. Luar biasa. Saya pamit saudara, terima kasih Pak Rektor. Istirahat yang cukup. Semoga besok berjalan lancar dan sampai hari ke depan
depannya lagi. Salam buat teman-teman di Sivitas Akademika ya. Baik, saudara, sampai di sini kebersamaan kita dalam program acara talk show spesial menghadirkan Rektor IAIN Kota Parepare seputar persiapan wisuda akan dilangsungkan besok, dan semoga lancar tentu saja itu harapan kita bersama dan menghasilkan wisudawan dan wisudawati yang akan mengharumkan dan mencemerlangkan nama Kota Parepare di masa yang mendatang. Saya pamit sekali lagi, saya senang sekali dengan tagline ini, Malebih Warekadana, Makiada Ampena, satu dalam bertutur, sopan dalam berperilaku. Sampai jumpa, assalamualaikum.